Kali ini kita akan membahas soal TBK 2025, khususnya tes pengetahuan kuantitatif atau PK. Ini merupakan soal tipe kecukupan data. Nanti kita diminta untuk memutuskan apakah salah satu atau dua pernyataan yang diberikan cukup untuk digunakan menjawab pertanyaan atau tidak. Di sini diketahui barisan aritmetika U1, U2, U3, dan seterusnya memiliki suku-suku berupa bilangan bulat dengan beda 5. Apakah U2025 ganjil? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau kita hanya menggunakan informasi sebelumnya, tentu tidak akan bisa. Jadi kita memerlukan informasi tambahan. Nah, di sini kita diberikan dua pernyataan. Yang pertama U1 dikali U2 genap, yang kedua U2 dikali U4 ganjil. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita perlu mengetahui fakta bahwa bilangan genap kalau dikalikan dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap. Genap dikali ganjil menghasilkan bilangan genap. Begitu juga dengan kebalikannya. Ganjil dikali bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil juga. Kalau kita melihat kemungkinan pertama, U1 dan U2 genap, ini tidak mungkin terjadi karena kalau misalkan U1-nya genap, sedangkan ini merupakan barisan aritmetika dengan beda 5, maka harusnya U2 itu ganjil karena bilangan genap ditambah bilangan ganjil menghasilkan bilangan ganjil. Jadi ini tidak mungkin terjadi. Kalau U1 genap, U2 ganjil, ini bisa ya, ini mungkin terjadi dan sesuai bahwa barisan aritmetika ini memiliki beda 5 dan U1 kali U2 genap. Nah, kita berikutnya tinggal menentukan apakah U2025 ini ganjil atau genap. Nah, karena 2025 ini merupakan bilangan ganjil dan ini sifatnya selang-seling, U1 genap, U2 ganjil, nanti U3 akan genap, U4 ganjil, dan seterusnya. Berarti U2025 itu merupakan bilangan genap dan ini bisa menjawab pertanyaan. Namun, kita perlu meninjau kasus lain, yaitu yang berikutnya ketika U1-nya ganjil tapi U2-nya genap. Nah, ini juga mungkin terjadi ya, U1-nya ganjil, U2-nya genap. Karena ini sesuai bahwa bedanya 5, bilangan ganjil tambah 5 akan menghasilkan bilangan genap. Jika kita menggunakan kemungkinan ini, berarti U2025 itu pasti merupakan bilangan ganjil. Dengan melihat pola bahwa U1 ganjil, U2 genap, U3 ganjil, U4 genap, dan seterusnya selang-seling. Tapi ini bertentangan dengan penemuan kita pada kasus sebelumnya yang menyimpulkan bahwa U2025 itu genap. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini menjadi tidak konsisten. Artinya, bisa ya, bisa tidak. Tergantung asumsi nilai dari U1 dan U2 apakah ganjil atau genap. Jadi, pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, berikutnya kita cek pernyataan yang kedua, yaitu U2 dikali U4 itu menghasilkan bilangan ganjil. Dua bilangan dikalikan menghasilkan bilangan ganjil, berarti keduanya harus ganjil. Jadi kita bisa simpulkan U2 ganjil, U4 juga ganjil. Nah, karena ini merupakan barisan aritmetika dengan beda 5, berarti U3 seharusnya genap, U5 itu juga genap, U6 ganjil, U7 genap, dan seterusnya selang-seling. Dengan melihat pola ini dan fakta bahwa 2025 ini merupakan bilangan ganjil, berarti U2025 itu harusnya bilangan genap. Dan ini merupakan satu-satunya kemungkinan yang dapat terjadi ketika kita hanya menggunakan pernyataan kedua. Beda dengan pernyataan pertama tadi yang menghasilkan dua kemungkinan, dua jawaban dari pertanyaan apakah. Bisa ya, bisa tidak. Sedangkan pernyataan kedua hanya menghasilkan satu jawaban, yaitu tidak. Karena kan ditanya apakah U2025 itu ganjil atau enggak, dan kita peroleh dari pernyataan kedua ini merupakan bilangan genap. Jadi jawabannya tidak. Oke, jadi dari soal ini kita bisa simpulkan bahwa pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Dari pilihan ganda yang ada, jawaban yang tepat adalah B.